Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para petani seluruh Indonesia. Kali ini saya akan mereview tanaman terong saya ya. Tanaman terong saya ini adalah jenis bungo. Mohon maaf saya sebutkan merek dagangnya meskipun saya tidak terikat dengan sales-sales atau jualan-jualan online kayak gitu ya. Tapi mohon maaf saya sebutkan sebagaimana bahan pertimbangan agar teman-teman tidak salah dalam memilih bibit ya, karena kualitas bibit itu sendiri tentunya akan menentukan hasilnya, bagaimana tanaman kita ke depan maksimal atau tidaknya dalam pemilihan bibit ya teman-teman. Sebetulnya di video sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana kualitas bibit yang benar untuk kita tanam yang bagus ya. Jadi dalam pemilihan bibit itu kita jangan coba-coba atau jangan uji coba dengan pemilihan bibit, karena bibit itu betul-betul menentukan hasil yang akan kita peroleh nantinya teman-teman ya, seperti itu. Jadi saya dulu pas 2018-2019 itu juga saya juga coba-coba teman-teman ya, coba-coba. Pada saat itu saya resign dari kerjaan saya, tidak usah sebutkan pekerjaan saya seperti apa, yang jelas sampai sekarang pun tetap saya masih bekerja ya, tetap masih bekerja dan punya penghasilan tetap per bulan. Tapi dengan adanya corona tersebut saya mengambil hikmah bahwa corona itu bukan berarti kita putus dari kegiatan-kegiatan yang kemudian dapat memutuskan ekonomi kita ya teman-teman. Jadi pas 2018-2019 itu corona, saya coba-coba tanam terong sebanyak 650 pohon. Nih lokasi yang atas nih yang ini. Jadi lokasi yang atas tuh yang ada pohonnya, yang ada pohon sawitnya itu. Jadi saya di situ coba-coba tanam. Di situ 650 pohon, dan untuk 650 pohon itu pun ternyata dalam 1 minggu itu saya bisa menghasilkan 3 kintal 30 kilo ya, untuk jenis bibit Mustang F1. Nah kemudian dari semenjak tahun tersebut saya terus berinovasi, terus melakukan bagaimana cara untuk menanam terong yang baik ya teman-teman. Saya melakukan penyuluhan, saya melakukan cari-cari informasi, gali-gali informasi ke sahabat-sahabat, ke rekan-rekan, ke penyuluh pertanian. Pada saat itu saya ikut ke penyuluhan pertanian yang ada di Kabupaten Karawang. Sampai akhirnya sekarang tahun 2022 ya, tepatnya bulan September tanggal 9, saya selalu membudidayakan terong teman-teman ya. Dari 2018-2019 ini sudah hampir 4 tahun saya terus membudidayakan terong, dan alhamdulillah hasilnya teman-teman bisa menyokong perekonomian saya teman-teman ya. Bagi Anda yang kemudian ingin menambah penghasilan dari hortikultura khususnya tanaman terong, saya sarankan ini sangat menguntungkan ya teman-teman. Jadi untuk satu kali proses penanaman ini sendiri kita bisa melakukan pemetikan sebanyak 35 kali untuk maksimal ya. Jadi untuk 500 pohon saja kita bisa menghasilkan sekitar 3 kintal per minggu ya. Dengan harga rata-rata normalnya kita kalikan saja 4.000, berarti 3 kali 4 1.200.000 per minggu ya teman-teman. Ini untuk di daerah saya sekarang posisinya sekarang 4.000 ya teman-teman. Dulu pas waktu 2018-2019 pas corona itu saya tanam, pas penghasilan saya 3 kintal itu, pada saat itu memang lakunya alhamdulillah Rp7.000 teman-teman. Jadi Rp7.000 itu dikalikan 3 berarti 2.100.000 per minggu ya teman-teman. Nah dari situ kemudian saya selalu menanam terong. Bahkan orang kampung di sini sekarang menyebut saya adalah Bos Terong ya. Oleh karenanya channel YouTube saya namain Bos Terong Channel. Jadi teman-teman bisa menyimak ya, bisa menyimak video-video selengkapnya di YouTube channel saya Bos Terong Channel ya teman-teman. Ya mohon maaf ini karena mungkin belum bisa melakukan pengoretan karena karyawan koret saya sedang membangun rumah dia. Biasanya untuk pengoretan itu juga saya lakukan 2 kali panen atau 3 kali panen, saya melakukan 1 kali penyiangan. Kenapa tidak juga memakai mulsa?
karena untuk di daerah saya memakai mulsa ternyata tidak cocok. Saya juga pernah mencoba menggunakan mulsa, tapi mulsa tersebut tidak bisa memberikan hasil yang maksimal sehingga akarnya sulit saya untuk rawat teman-teman ya. Jadi buahnya seperti ini ya teman-teman, besar-besar ya. Untuk 1 kilo itu paling saya 4 sampai 5 buah saja untuk 1 kilo itu. Jadi Allah tidak menuntut kita kaya, tapi Allah menuntut kita untuk selalu berusaha bagaimana caranya kemudian ekonomi kita menjadi semakin baik, entah apapun caranya. Yang penting pekerjaan kita itu, nafkah yang kita hasilkan itu jelas tentunya halal. Kemudian juga ada yang bertanya, mohon maaf Pak, saya juga ingin menanam terong seperti Bapak, tapi saya tidak punya lahan. Zaman sekarang ya teman-teman, kalau kita ingin mencari lahan atau kita ingin membudidayakan hortikultura ya, kita bisa menyewa lahan dengan biaya yang bisa dikondisikan dengan si pemilik lahan. Entah itu harganya berapa, entah itu kesepakatannya berapa, yang penting kita ada kesepakatan dengan si pemilik lahan bahwa kita ada itikad baik untuk melakukan budidaya atau melakukan pertanian ya teman-teman. Jadi meskipun Anda tidak punya lahan, sebetulnya lahan itu bisa dicari solusinya bagaimana. Dan untuk menanam terong ini sendiri tidak harus memiliki lahan yang kemudian lahan itu luasnya berapa atau hektaran atau berapa gitu ya. Tapi disesuaikan saja dengan kondisi, bisa ditanam-tanam di polybag, bisa ditanam di pot di halaman rumah ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk hasilnya pun untuk 100 pohon insya Allah bisa menopang atau menunjang ekonomi kita ya. Selain daripada kita untuk memenuhi kebutuhan dapur ya, kita bisa menyayur, kita bisa buat kebutuhan masak di rumah ya. Jadi kita juga bisa mendapatkan hasilnya teman-teman. Ini buahnya begitu banyak, luar biasa teman-teman ya, besar-besar sekali asal perawatannya bagus. Tips dan caranya simak di video YouTube saya, di channel YouTube saya, bagaimana cara menanam terong yang baik dan benar. Di situ sudah ada ya teman-teman. Terima kasih ya, telah menyaksikan video saya. Semoga sahabat semua selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya Allah ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.